Minta izin dulu kalau mau belanja. Bentak ibu mertua dan suamiku setelah mereka dengan lancang membekukan kartu kreditku dan memblokir ATM milik bersama. Dengar itu, aku langsung pergi ke bank. Dan beberapa jam kemudian, apa yang kulakukan membuat mereka mulai panik meneleponku 57 kali tak kuangkat. Suasana rumah megah 2 lantai yang terletak di kawasan pemukiman tenang terasa sangat hening. Anindya berdiri di depan cermin besar yang terletak di dalam kamar utamanya. Tangannya bergerak terampil merapikan busana kerja dan hijab yang menutup kepala dengan sangat rapi. Anindya adalah sosok wanita yang selalu bersikap tenang, memiliki pemikiran tajam, dan tidak pernah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Ia memiliki jadwal rapat penting bersama para mitra bisnis untuk membahas proyek perluasan usaha manufaktur yang ia kelola secara mandiri di Surabaya. Setelah memastikan penampilannya rapi, Anindya mengambil telepon genggamnya yang tergeletak di atas meja rias. Ia membuka aplikasi pemesanan transportasi daring untuk memesan kendaraan yang akan mengantarnya ke lokasi pertemuan. Namun ketika layar telepon genggamnya menampilkan status proses transaksi, sebuah petunjuk kegagalan berwarna merah muncul di layar. Sistem memberitahukan bahwa transaksi pembayaran menggunakan kartu debit utama yang terhubung dengan rekening operasional rumah tangga dinyatakan tidak dapat diproses karena status akses telah diblokir oleh pihak perbankan. Anindya mengerutkan keningnya. Ia merasa heran karena saldo di dalam rekening itu seharusnya sangat lebih dari cukup untuk sekedar membayar ongkos perjalanan. Penasaran dengan apa yang terjadi, Anindya mencoba mengalihkan opsi pembayaran menggunakan kartu kredit tambahan yang ada di dalam dompetnya. Kartu itu juga merupakan fasilitas kartu pendamping yang terhubung ke rekening yang sama. Namun, hasilnya tetap sama. Pesan penolakan kembali muncul di layar telepon genggamnya. Akses kartu tersebut telah dibekukan secara sepihak oleh pihak pengelola rekening. Anindya tidak panik. Ia menghela napas pelan lalu menghembuskannya perlahan untuk menenangkan pikiran. Rekening dan kartu yang bermasalah itu memang sengaja ia serahkan hak pengelolaannya kepada suaminya Fikri untuk mencukupi kebutuhan harian rumah tangga mereka. Anindya memegang telepon genggamnya lalu melangkah keluar dari kamar utama. Ia berjalan melintasi lorong lantai atas dan melangkah menuruni anak tangga menuju area ruang tamu di lantai bawah. Di ruang tamu yang luas, Fikri sedang duduk bersantai di sofa empuk sambil menikmati secangkir kopi panas. Di samping Fikri, duduk Ibu Lestari, ibu mertua Anindya yang sedang sibuk membalik-balik lembaran majalah gaya hidup. Keduanya tampak sangat menikmati suasana dengan penuh kebanggaan dan kenyamanan. Anindya berjalan mendekat ke arah mereka dengan langkah yang tenang dan teratur lalu berhenti tepat di depan meja tamu. Anindya bertanya dengan nada suara yang sangat datar. "Fikri, kenapa kartu debit dan kartu kreditku tidak bisa digunakan? Apakah ada gangguan dari pihak bank?" Mendengar pertanyaan itu, Fikri dan Ibu Lestari tidak memperlihatkan wajah terkejut. Sebaliknya, ekspresi percaya diri yang berlebihan terpancar dari wajah mereka berdua. Ibu Lestari segera melipat majalah yang sedang dibacanya, meletakkannya di atas meja dengan sedikit sentakan keras, lalu berdiri sambil bersedekap. Ibu Lestari membentak dengan suara lantang dan penuh penekanan. "Minta izin dulu kalau mau belanja. Jangan berani-beraninya menghamburkan uang anakku." Fikri yang duduk di samping ibunya ikut memperbaiki posisi duduknya. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa dengan gaya seolah-olah ia adalah seorang penguasa tunggal di rumah itu. Fikri menatap Anindya dengan pandangan meremehkan. Fikri menyambung ucapan ibunya dengan nada tegas. "Benar apa yang dikatakan ibu. Kamu itu terlalu seenaknya menggunakan uang dari rekening itu selama ini. Aku diam saja bukan berarti aku tidak memperhatikan. Mulai hari ini, aku dan ibu yang mengambil alih kendali penuh atas semua keuangan keluarga ini. Kalau kamu mau beli apa-apa atau butuh uang untuk keperluan apapun, kamu harus meminta izin dulu kepada kami." Anindya menatap suami dan ibu mertuanya secara bergantian tanpa berkedip sedikit pun. Di balik wajahnya yang tenang, Anindya merasa situasi di depannya sangat ironis dan menggelikan. Fikri dan Ibu Lestari benar-benar percaya bahwa seluruh uang, rumah, dan fasilitas yang mereka nikmati selama ini berasal dari pendapatan Fikri. Padahal kenyataan yang sebenarnya sangat jauh berbeda. Fikri hanyalah seorang karyawan tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta.
Penghasilan bulanan Fikri bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik, biaya kebersihan, dan pemeliharaan rumah besar yang mereka tempati. Selama 3 tahun usia pernikahan mereka, Anindilah yang secara rutin menyuntikkan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan ke dalam rekening bersama tersebut. Uang itu murni berasal dari keuntungan bisnis pribadi Anindya yang berkembang sangat pesat. Anindya sengaja merahasiakan skala kekayaannya yang sebenarnya dari Fikri dan keluarga mertuanya sejak awal menikah. Anindya menginginkan kehidupan rumah tangga yang murni, sederhana, dan didasari oleh rasa saling menghargai tanpa ada ketimpangan karena urusan materi. Namun, kebaikan, kesederhanaan, dan kelembutan sikap Anindya justru disalahartikan. Fikri dan Ibu Lestari menganggap Anindya sebagai sosok perempuan yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Fikri. Mereka mengira seluruh kemewahan rumah ini adalah hasil jerih payah Fikri semata. Ibu Lestari melangkah mendekati Anindya dengan raut wajah yang keras. Ia menunjuk ke arah Anindya sambil melanjutkan omongannya. Kamu harus sadar posisi kamu di rumah ini. Fikri itu suami kamu, kepala keluarga di rumah ini. Semua arus uang harus melewati persetujuan Fikri dan Ibu. Rekening bersama itu sudah kami minta pihak bank untuk bekukan akses kartunya dari tangan kamu. Mulai detik ini, kamu tidak bisa lagi memakai kartu itu sembarangan. Kalau kamu butuh uang belanja harian, catat semua kebutuhan dapur di kertas, lalu serahkan kepada Ibu setiap hari Minggu. Nanti Ibu yang akan memeriksa dan menentukan mana barang yang boleh dibeli dan mana yang tidak perlu. Fikri menganggukkan kepala dengan penuh kepuasan, mendukung setiap kata yang diucapkan oleh ibunya. Ibu benar sekali. Ini demi kebaikan kamu juga agar kamu belajar berhemat dan tidak menghamburkan uang yang sulit-sulit aku cari setiap hari. Anindya memperhatikan setiap detail raut wajah Fikri saat mengucapkan kalimat tersebut. Fikri selalu merasa bangga dengan jabatannya di kantor. Padahal ia sama sekali tidak tahu bahwa Anindya adalah pemegang saham rahasia terbesar di perusahaan tempat Fikri bekerja. Tanpa dukungan modal dari Anindya, perusahaan tempat Fikri bekerja mungkin sudah mengalami kemunduran sejak 2 tahun lalu. Anindya tidak membalas bentakan Ibu Lestari dengan amarah. Ia tidak menaikkan nada suaranya, tidak meneteskan air mata, dan tidak berniat sedikit pun untuk berdebat. Pikiran Anindya yang cerdas dan penuh perhitungan langsung bekerja menyusun langkah balasan yang terukur. Ia menyadari bahwa memberi penjelasan secara lisan kepada orang-orang yang tenggelam dalam kesombongan hanya akan membuang waktu. Anindya merapikan lipatan hijabnya yang menutupi bahu dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Sorot matanya yang tajam menatap ke arah Fikri, lalu beralih menatap Ibu Lestari. Anindya berkata dengan suara pelan, namun terdengar sangat jelas di seluruh ruangan. Baik, kalau itu kemauan kalian. Ibu Lestari tersenyum lebar dan mendengus penuh kemenangan. Ia merasa telah berhasil menundukkan Anindya dan menegakkan kekuasaannya di dalam rumah tersebut. Ibu Lestari kembali berjalan ke sofa dan duduk dengan angkuh. Fikri pun tersenyum tipis, merasa bangga karena telah menunjukkan kewibawaannya sebagai suami di hadapan ibunya. Mereka berdua menduga Anindya akan berjalan kembali ke kamar atas dengan wajah sedih, lalu mulai menulis daftar belanjaan seperti yang diperintahkan. Namun, dugaan mereka sepenuhnya salah. Anindya tidak memutar balik langkahnya menuju kamar atas. Ia membalikkan badan dan melangkah mantap menuju pintu depan. Tanpa membuang waktu, Anindya menggunakan aplikasi terpisah di telepon genggamnya yang terhubung langsung dengan rekening bisnis pribadinya untuk memanggil layanan kendaraan jemputan khusus. Fikri yang melihat Anindya berjalan menuju pintu luar sempat mengerutkan kening dan berteriak dari ruang tamu. Mau kemana kamu? Anindya tidak menghentikan langkahnya dan sama sekali tidak menoleh. Ia membuka pintu utama, melangkah keluar dan menutup pintu rumah dengan ketukan yang mantap. Ia berjalan melintasi halaman depan menuju gerbang. Sebuah kendaraan jemputan khusus yang baru saja dipesannya telah terparkir rapi di depan pagar. Anindya membuka pintu kendaraan lalu duduk nyaman di kursi belakang. Kendaraan tersebut segera melaju meninggalkan area pemukiman rumahnya. Di dalam perjalanan, Anindya bersandar rileks. Matanya menatap keluar jendela memandangi deretan bangunan kota yang melintas cepat.
Anindya mengambil telepon genggamnya lalu melakukan panggilan kepada asisten pribadinya yang mengurus urusan keuangan dan hukum bisnisnya. Anindya berbicara dengan nada suara yang penuh ketegasan. Siapkan seluruh berkas kepemilikan aset rumah tempat tinggal saya, sertifikat tanah, serta semua dokumen perbankan pribadi saya. Hubungi manajer utama di kantor bank pusat. Katakan padanya bahwa saya akan tiba di sana dalam waktu 30 menit untuk mengurus transaksi besar secara langsung di ruang pelayanan khusus. Asisten pribadinya merespons dari balik telepon dengan penuh kesiapsiagaan. Baik, Ibu Anindya. Semua berkas sudah siap di brankas kantor dan saya akan langsung meluncur ke kantor bank pusat sekarang untuk menyambut Ibu. Anindya mengakhiri panggilan teleponnya. Ia mematikan layar telepon genggamnya dan menatap lurus ke depan. Rasa hormat dan kesabaran yang selama 3 tahun ini ia berikan kepada Fikri dan Ibu Lestari telah habis tanpa sisa. Mereka menginginkan aturan baru dalam hal keuangan. Anindya akan memastikan mereka merasakan akibat yang sebenarnya dari aturan baru yang mereka ciptakan sendiri. Kendaraan terus melaju cepat menuju kantor pusat perbankan di jantung kota Surabaya, membawa Anindya menuju langkah awal pembalasan yang mematikan. Kendaraan yang ditumpangi Anindya berhenti dengan mulus di pelataran parkir gedung kantor bank pusat yang megah. Pintu kendaraan dibuka oleh petugas keamanan gedung yang menyambut kedatangan Anindya dengan sikap sangat hormat. Anindya melangkah keluar dari kendaraan, membetulkan letak hijabnya, lalu melangkah masuk menembus pintu kaca utama gedung perbankan tersebut. Kedatangan Anindya langsung disambut oleh manajer utama bank pusat beserta asisten pribadi Anindya yang sudah menunggu di lobi utama. Manajer utama bank tersebut segera menundukkan kepala dengan sopan dan menyapa Anindya dengan penuh keramahan. Anindya merupakan salah satu nasabah prioritas paling berpengaruh di bank itu dengan total simpanan dan perputaran dana perusahaan yang nilainya mencapai puluhan miliar. Manajer utama membimbing Anindya menuju ruang pelayanan khusus nasabah utama yang berada di lantai atas. Ruangan itu didesain sangat nyaman dan privat, jauh dari keramaian antrean nasabah umum di lantai bawah. Petugas khusus segera menyajikan secangkir teh hangat aromatik di atas meja kaca untuk Anindya. Anindya duduk santai di sofa empuk, menyesap teh hangatnya perlahan, lalu meletakkan cangkirnya kembali ke atas tatakan. Manajer utama bank duduk di seberang Anindya dengan membawa lembaran dokumen perbankan yang sudah disiapkan. Manajer utama bertanya dengan nada penuh kesopanan. Selamat pagi, Ibu Anindya. Terima kasih atas kedatangan Ibu di kantor pusat kami. Asisten Ibu sudah menyampaikan bahwa ada beberapa instruksi penting terkait rekening dan akses fasilitas perbankan yang ingin Ibu sesuaikan hari ini. Apa saja yang bisa kami bantu dan proses secepatnya? Anindya menyandarkan tubuhnya dengan tenang. Sorot matanya memancarkan ketegasan yang mutlak. Ia memegang dokumen identitas pribadinya lalu meletakkannya di atas meja. Anindya berbicara dengan suara jernih dan mantap. Tutup rekening bersama atas nama saya dan suami saya, Fikri hari ini juga. Pindahkan seluruh sisa saldo yang ada di dalam rekening itu ke rekening pribadi tunggal milik saya yang baru. Selain itu, batalkan seluruh akses kartu debit dan tarik kembali seluruh kartu kredit tambahan yang terdaftar atas nama Fikri dan ibu mertua saya, Ibu Lestari. Pastikan mulai detik ini tidak ada satupun transaksi yang bisa diproses menggunakan identitas mereka yang terhubung dengan aset keuangan saya. Manajer utama menganggukkan kepala memahami situasi. Ia segera memeriksa data perbankan yang tertera di layar komputer khususnya. Dari data sistem perbankan, terlihat jelas bahwa seluruh sumber dana yang mengalir ke dalam rekening bersama itu 100% berasal dari kiriman berkala rekening bisnis pribadi milik Anindya. Fikri sama sekali tidak pernah menyetorkan dana pribadi ke dalam rekening tersebut. Manajer utama merespons dengan sigap. Baik, Ibu Anindya. Sesuai dengan ketentuan hukum perbankan dan hak kepemilikan dana tunggal, Ibu memiliki wewenang penuh untuk memindahkan seluruh aset ini. Kami akan memproses pemindahan seluruh dana sebesar puluhan miliar ini ke rekening pribadi tunggal Ibu yang memiliki proteksi keamanan tingkat tinggi. Semua fasilitas kartu tambahan atas nama Tuan Fikri dan Ibu Lestari akan kami blokir secara permanen dari sistem pusat detik ini juga. Anindya mengangguk puas. Proses semuanya sekarang. Saya akan menandatangani seluruh berkas verifikasinya.
Manajer utama mencetak berkas-berkas perubahan data perbankan tersebut. Anindya mengambil pena khusus lalu menandatangani lembar demi lembar dokumen verifikasi dengan gerakan tangan yang mantap. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh proses pemindahan aset dan pemblokiran total telah selesai dilakukan oleh tim perbankan. Seluruh uang yang selama ini dinikmati oleh Fikri dan Ibu Lestari telah berpindah penuh ke dalam rekening pribadi Anindya yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kartu-kartu yang dipegang oleh Fikri dan Ibu Lestari kini hanyalah selembar plastik tanpa nilai yang tidak lagi memiliki saldo atau limit peminjaman sedikitpun. Setelah menyelesaikan seluruh urusan di kantor bank pusat, Anindya berpamitan kepada manajer utama. Ia melangkah keluar gedung perbankan dengan perasaan yang sangat lega dan puas. Namun Anindya tidak berniat untuk langsung pulang ke rumah atau menuju ke kantornya. Ia memutuskan untuk memberikan waktu luang bagi dirinya sendiri. Anindya meminta pengemudi kendaraannya untuk mengantarkannya ke sebuah pusat perawatan tubuh dan relaksasi khusus wanita yang sangat terkemuka. Tempat itu menawarkan suasana yang sangat tenang dengan aroma terapi tumbuhan alami yang menenangkan pikiran. Anindya masuk ke ruang perawatan pribadi, mengganti pakaian kerjanya dengan jubah perawatan dan menikmati sesi pijat tradisional serta perawatan wajah yang menyegarkan. Di ruang relaksasi yang hening itu, Anindya memejamkan mata sambil menikmati kehangatan sentuhan pijatan. Pikiran dan tubuhnya merasa sangat rileks setelah membuang semua beban emosi yang sempat mengganggunya di rumah tadi. 2 jam berlalu dengan sangat cepat. Sesi perawatan tubuh Anindya telah selesai. Anindya kembali mengenakan busana kerja dan merapikan hijabnya di depan cermin. Ia berjalan menuju area ruang tunggu khusus sambil membawa secangkir minuman herbal hangat yang disajikan oleh staf pusat relaksasi. Anindya duduk di kursi kayu yang nyaman lalu mengambil telepon genggamnya dari dalam tas. Saat ia menyalakan layar telepon genggamnya, layar itu langsung dipenuhi oleh rentetan pemberitahuan yang masuk tanpa henti. Telepon genggamnya bergetar berulang kali di atas telapak tangannya. Di layar telepon genggamnya tertera angka pemberitahuan yang luar biasa. 57 panggilan tak terjawab. Semuanya berasal dari nomor telepon Fikri. Selain panggilan telepon, ada pula puluhan pesan singkat yang dikirimkan oleh Fikri dan Ibu Lestari dengan nada tulisan yang semakin lama semakin panik. Anindya membaca beberapa baris pesan singkat yang muncul di layar tanpa perlu membukanya secara penuh. Pesan-pesan awal dari Fikri berisi tuntutan penuh kesombongan yang menanyakan keberadaan Anindya. Namun pesan-pesan terakhir yang dikirim beberapa menit lalu berubah menjadi nada kepanikan yang sangat hebat. Fikri dan Ibu Lestari menanyakan kenapa semua kartu mereka mendadak ditolak saat hendak digunakan dan kenapa sisa saldo rekening yang tertera di aplikasi ponsel Fikri berubah menjadi hampir nol. Anindya melihat angka 57 panggilan tak terjawab itu dengan senyuman tipis di bibirnya. Rasa panik yang sedang dialami oleh Fikri dan Ibu Lestari di luar sana adalah balasan yang sangat sepadan untuk kesombongan yang mereka tunjukkan tadi. Anindya menyesap minuman herbal hangatnya perlahan-lahan, menikmati setiap ketenangan yang mengalir di dalam dirinya. Ia sama sekali tidak berniat untuk mengangkat panggilan tersebut atau membalas satupun pesan singkat yang masuk. Anindya mengusap layar telepon genggamnya lalu memilih opsi untuk mematikan daya telepon genggamnya secara total. Layar telepon menjadi hitam dan hening. Anindya meletakkan telepon genggamnya kembali ke dalam tas dengan sangat rapi. Anindya berdiri dari duduknya, berjalan melangkah keluar dari pusat relaksasi dengan senyuman puas di wajahnya. Langkah pertamanya telah berhasil melumpuhkan kekuatan finansial Fikri dan Ibu Lestari. Kini saatnya ia menyaksikan bagaimana kedua orang sombong itu kebingungan menghadapi dunia nyata tanpa bantuan uang darinya. Suasana di dalam butik perhiasan mewah terasa sangat sejuk dan nyaman. Butik itu terletak di salah satu pusat perbelanjaan paling bergengsi di pusat kota Surabaya. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit ruangan, memantulkan cahaya keemasan yang menyorot deretan perhiasan di dalam etalase kaca. Ibu Lestari berjalan memasuki butik itu dengan langkah yang sangat percaya diri, didampingi oleh 2 orang teman arisan mewahnya. Di belakang mereka, Fikri berjalan mengikuti dengan gaya angkuh. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana seolah ia adalah seorang pengusaha sukses yang menguasai seluruh pusat perbelanjaan. Ibu Lestari sengaja mengundang teman-temannya untuk memamerkan kekayaan yang selalu ia banggakan. Ia berjalan menyusuri setiap etalase kaca,
menunjuk beberapa perhiasan dengan gaya meremehkan seakan harga barang-barang itu sangat murah baginya. Teman-teman Ibu Lestari terus memberikan pujian palsu yang semakin membuat dada Ibu Lestari membusung bangga. Ibu Lestari bercerita kepada teman-temannya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua pengunjung dan pegawai butik bisa mendengar betapa hebatnya anak laki-lakinya itu. Fikri ini memang anak yang sangat berbakti. Dia selalu memberikan kebebasan penuh kepada saya untuk membeli apa saja yang saya mau. Uang penghasilannya sangat banyak. Jadi untuk membeli perhiasan di tempat seperti ini tentu bukan masalah besar. Istrinya di rumah juga sangat patuh dan hanya menurut saja pada aturan Fikri tentang keuangan. Ucap Ibu Lestari sambil tersenyum lebar memamerkan deretan giginya. Teman-teman Ibu Lestari menganggukkan kepala tanda setuju. Meskipun tatapan mata mereka terlihat sedikit iri. Fikri yang mendengar pujian ibunya hanya tersenyum tipis dan membusungkan dadanya. Ia merasa sangat dihormati dan dipuja. Mereka lalu berhenti di depan sebuah etalase kaca yang memajang sebuah kalung bertahtakan berlian berukuran besar. Mata Ibu Lestari langsung berbinar melihat kilauan perhiasan itu. Ia segera memanggil pelayan butik untuk mengeluarkan kalung tersebut dari dalam etalase kaca. Pelayan butik dengan sangat hati-hati mengeluarkan kalung berlian itu dan meletakkannya di atas nampan berlapis kain bludru hitam. Ibu Lestari mengambil kalung itu, mencobanya di depan cermin besar dan mematut dirinya dengan penuh kepuasan. Harga kalung itu mencapai puluhan juta, angka yang sangat fantastis untuk sebuah perhiasan. Namun Ibu Lestari sama sekali tidak merasa ragu. Ia menoleh ke arah Fikri dan memberikan isyarat persetujuan. Ibu mau kalung yang ini. Sangat cocok untuk ibu pakai saat acara pertemuan arisan minggu depan, kata Ibu Lestari dengan nada memerintah. Fikri menganggukkan kepala dengan gaya santai. Ia melangkah menuju meja kasir utama butik perhiasan itu, diikuti oleh ibunya dan kedua temannya. Fikri merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan sebuah kartu kredit utama yang terhubung dengan rekening bersama, lalu meletakkannya di atas meja kasir. Kasir butik itu menerima kartu Fikri dengan senyuman ramah, lalu mulai memasukkan rincian harga kalung berlian itu ke dalam mesin pembayaran elektronik. Kasir itu menggesek kartu Fikri pada mesin pemproses pembayaran. Mesin itu melakukan proses penyambungan data selama beberapa detik. Fikri berdiri santai sambil melipat kedua tangannya di depan dada, menunggu struk pembayaran keluar dari mesin. Namun, alih-alih mengeluarkan kertas struk panjang, mesin itu justru mengeluarkan bunyi peringatan yang cukup keras disertai lampu indikator berwarna merah yang berkedip cepat. Kasir itu mengerutkan kening, menatap layar mesin dengan raut wajah bingung. Ia mencoba mengulangi proses pembayaran sekali lagi. Ia menekan tombol pada mesin, menggesek kartu itu kembali dan menunggu. Hasilnya tetap sama. Mesin pembayaran menolak akses transaksi. Kasir itu mengangkat wajahnya menatap Fikri dengan perasaan canggung. Mohon maaf, Tuan. Transaksi menggunakan kartu ini tertolak oleh sistem bank. Apakah Tuan memiliki kartu pembayaran yang lain? Tanya kasir itu dengan suara yang sopan, namun cukup terdengar oleh teman-teman Ibu Lestari. Senyuman di wajah Ibu Lestari seketika memudar. Teman-temannya mulai saling berpandangan dan berbisik pelan. Fikri merasa harga dirinya sedikit tersinggung mendengar ucapan kasir itu. Ia menganggap mesin pembayaran di butik itu yang mengalami kerusakan. Pasti mesin kalian yang sedang bermasalah. Saldo di dalam kartu itu sangat banyak. Tidak mungkin tertolak. Coba gunakan mesin yang lain. Perintah Fikri dengan nada sedikit meninggi. Kasir itu mematuhi perintah Fikri. Ia memindahkan kartu itu ke mesin pembayaran kedua yang ada di meja kasir. Namun, peringatan penolakan kembali muncul di layar mesin. Fikri mulai merasa gerah. Rasa malu mulai menjalar di wajahnya saat menyadari teman-teman ibunya sedang memperhatikan kejadian itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Fikri segera membuka dompetnya kembali, menarik keluar 2 kartu kredit tambahan lain yang juga atas namanya, lalu menyodorkannya kepada kasir. Gunakan kartu yang ini saja. Cepat proses, kami tidak punya banyak waktu. Desak Fikri dengan wajah yang mulai memerah. Kasir itu mengambil kartu kedua dan memprosesnya. Mesin menolak. Ia mengambil kartu ketiga dan memprosesnya. Mesin kembali menolak. Semua kartu yang diserahkan oleh Fikri tidak dapat digunakan sama sekali.
Suasana di sekitar meja kasir berubah menjadi sangat canggung dan tegang. Bisikan dari teman-teman Ibu Lestari kini terdengar semakin jelas. Mereka mulai meragukan cerita kesuksesan Fikri yang sejak tadi dibanggakan oleh Ibu Lestari. Maafkan saya, Nyonya Lestari dan Tuan Fikri. Semua kartu pembayaran ini statusnya diblokir oleh pihak bank dari pusat. Kami tidak bisa memproses pembelian kalung ini, ucap kasir itu dengan nada yang sangat jelas. Wajah Ibu Lestari memucat. Rasa malu yang luar biasa menghantam dadanya. Ia menatap teman-temannya yang kini menatapnya dengan pandangan meremehkan seolah menertawakan kesombongan yang baru saja ia tunjukkan. Fikri merasa sangat marah dan kebingungan. Ia segera mengambil telepon genggamnya dari saku celana, mencari nomor telepon Anindya dan memanggilnya. Panggilan pertama tidak tersambung. Fikri memanggil lagi. Tidak ada jawaban. Fikri memencet layar telepon genggamnya dengan penuh emosi. Memanggil nomor Anindya berulang kali tanpa henti. 1 kali, 10 kali, hingga menembus angka 57 kali percobaan panggilan. Semuanya berakhir tanpa jawaban. Anindya sengaja memutuskan akses komunikasi. Kepanikan mulai melanda pikiran Fikri. Ia menyadari sesuatu yang sangat salah sedang terjadi pada seluruh sistem keuangannya. Ibu Lestari yang tidak tahan menanggung rasa malu di depan teman-temannya segera menarik lengan baju Fikri dengan kuat. Ia mengajak putranya itu pergi meninggalkan butik tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada teman-temannya. Mereka berdua berjalan cepat keluar dari butik perhiasan itu dengan kepala tertunduk, menahan rasa malu yang menghancurkan harga diri mereka hingga tidak bersisa. Saat mereka melangkah keluar dari area pusat perbelanjaan, sebuah nada dering pesan singkat berbunyi dari telepon genggam Fikri. Fikri segera membuka layar teleponnya. Pesan itu berasal dari layanan resmi Bank Pusat. Fikri membaca barisan kalimat di layar itu dengan mata terbelalak. Pesan itu bertuliskan pemberitahuan resmi bahwa sisa saldo di rekeningnya saat ini hanya berjumlah Rp54.000 dan seluruh akses kartu tambahan telah dicabut sepenuhnya oleh pemilik utama rekening. Dunia Fikri terasa runtuh seketika saat ia membaca pesan tersebut. Malam mulai larut menyelimuti kawasan pemukiman elit tempat Fikri dan Ibu Lestari tinggal. Suasana di dalam rumah besar itu terasa sangat sunyi dan tegang. Fikri duduk gelisah di ruang keluarga, terus-menerus menatap layar telepon genggamnya yang tidak kunjung menampilkan pesan balasan dari Anindya. Di meja makan, Ibu Lestari duduk dengan wajah ditekuk, memegangi perutnya yang mulai berbunyi karena lapar. Sejak kejadian memalukan di butik perhiasan tadi, mereka belum makan apapun. Biasanya pada malam hari seperti ini, mereka akan memesan makanan mewah dari restoran ternama menggunakan aplikasi layanan pesan antar. Namun malam ini mereka tidak bisa melakukan hal itu. Seluruh aplikasi pemesanan makanan di telepon genggam mereka terhubung langsung dengan kartu yang sudah diblokir secara permanen. Fikri bahkan sudah memeriksa sisa uang tunai di dalam dompetnya dan ia hanya menemukan beberapa lembar uang bernilai sangat kecil yang tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Kemana sebenarnya perempuan itu pergi? Berani sekali dia mematikan telepon genggamnya dan membiarkan kita kelaparan di rumah seperti ini. Rutuk Ibu Lestari sambil memukul meja makan dengan keras. Rasa lapar membuat amarahnya semakin memuncak. Fikri mengusap wajahnya dengan kasar. Ia merasa sangat frustrasi. Pasti dia sedang marah karena tadi kita menegurnya. Bu, dia sengaja melaporkan kartu-kartu kita ke bank sebagai kartu hilang agar diblokir sementara. Dia hanya ingin mencari perhatian saja. Nanti kalau dia pulang, aku akan benar-benar memberinya pelajaran keras agar dia tahu aturan di rumah ini. Jawab Fikri dengan nada penuh ancaman, masih meyakini bahwa ia memiliki kendali penuh atas istrinya. Tepat pada saat Fikri menyelesaikan kalimatnya, suara bel pintu depan berbunyi nyaring memecah kesunyian malam. Mendengar suara itu, Fikri dan Ibu Lestari langsung berdiri secara bersamaan. Mereka yakin sepenuhnya bahwa orang yang berdiri di balik pintu itu adalah Anindya yang akhirnya pulang ke rumah untuk meminta maaf. Fikri melangkah cepat menuju pintu utama dengan raut wajah penuh amarah, bersiap untuk meneriakkan kata-kata kasar kepada istrinya. Fikri memutar gagang pintu dan menarik pintu itu terbuka lebar. Dari mana saja kamu baru pul? Kata-kata Fikri terhenti di udara. Mulutnya terdiam saat melihat sosok yang berdiri di teras rumahnya bukanlah Anindya.
Di hadapan Fikri berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas sangat rapi. Pria itu memegang sebuah tas kerja berbahan kulit di tangan kanannya. Wajah pria itu terlihat sangat tenang, profesional, dan dingin. Pria itu sama sekali tidak menunjukkan raut wajah takut melihat ekspresi marah Fikri. "Selamat malam. Apakah benar ini kediaman Tuan Fikri?" tanya pria berjas itu dengan suara yang datar dan tegas. Fikri mengerutkan keningnya, merasa bingung dan curiga melihat kehadiran tamu tidak diundang pada malam hari. "Benar, saya Fikri. Anda siapa dan ada urusan apa datang ke rumah saya malam-malam begini?" jawab Fikri dengan nada menantang. Pria itu merogoh saku jas bagian dalamnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berdesain elegan, lalu menyerahkannya kepada Fikri. "Perkenalkan, nama saya adalah perwakilan hukum dan kuasa penuh dari Nyonya Anindya. Saya datang kemari atas instruksi langsung dari klien saya untuk menyampaikan beberapa dokumen hukum resmi yang harus Anda dan Ibu Anda baca malam ini juga. Boleh saya masuk sebentar untuk menjelaskan hal ini di dalam?" ucap pengacara itu dengan nada yang sangat sopan namun tidak menerima penolakan. Mendengar nama Anindya disebut, Ibu Lestari yang sejak tadi mendengarkan dari ruang dalam segera berlari mendekati pintu. Ia menatap pengacara itu dengan tatapan penuh permusuhan. Fikri dengan enggan mempersilakan pengacara itu masuk ke ruang tamu. Pengacara itu duduk di sofa tunggal, meletakkan tas kerjanya di atas meja kaca dan membukanya dengan perlahan. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berisi lembaran kertas bersegel resmi. Pengacara itu menatap Fikri dan Ibu Lestari secara bergantian, lalu mulai berbicara dengan intonasi yang sangat jelas. "Saya tidak akan membuang waktu Anda. Kedatangan saya kemari adalah untuk menyampaikan pemberitahuan hukum terkait status kepemilikan aset properti yang sedang Anda tempati saat ini. Berdasarkan dokumen sertifikat hak milik yang sah, bangunan beserta tanah ini adalah aset mutlak milik Nyonya Anindya yang dibeli secara penuh sebelum pernikahan kalian terjadi. Mulai malam ini, klien saya meminta hak penggunaannya kembali. Kalian diberikan batas waktu selama 24 jam untuk mengemasi seluruh barang pribadi kalian dan meninggalkan rumah ini." Mendengar pernyataan itu, Ibu Lestari terbelalak hebat. Wajahnya seketika memerah menahan amarah yang meledak. Ia berdiri dari sofa dan menunjuk wajah pengacara itu. "Ini rumah anakku. Berani-beraninya kalian mengusir kami dari rumah ini. Selama ini anakku yang bekerja keras menghidupi perempuan tidak tahu diuntung itu. Kalian pasti merencanakan penipuan," teriak Ibu Lestari dengan suara melengking. Fikri ikut berdiri. Ia merasa harga dirinya benar-benar diinjak-injak di dalam rumah yang selalu ia anggap sebagai miliknya. "Anda jangan bicara sembarangan di rumah saya. Kalaupun dia mau mengusir saya, rumah ini adalah aset pernikahan kami. Saya berhak atas separuh dari nilai bangunan ini secara hukum. Saya akan menuntut istri saya ke pengadilan dan mengambil hak bagian saya," ancam Fikri dengan penuh percaya diri. Pengacara itu sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan Ibu Lestari maupun ancaman Fikri. Ia tetap duduk tenang di posisinya. Pria berjas itu perlahan menarik selembar dokumen lain dari dalam mapnya dan meletakkannya tepat di hadapan Fikri. Dokumen itu memiliki tanda tangan Fikri yang sangat jelas di bagian bawahnya. "Tuan Fikri, sepertinya Anda lupa dengan dokumen yang Anda tanda tangani 3 tahun lalu sebelum acara pernikahan Anda dilangsungkan. Ini adalah salinan asli perjanjian pranikah yang menyepakati pemisahan harta secara total antara Anda dan Nyonya Anindya. Di dalam perjanjian ini tertulis sangat jelas bahwa Anda tidak memiliki hak tuntutan sepeser pun atas seluruh aset, keuangan, dan properti yang dibawa oleh Nyonya Anindya ke dalam pernikahan. Anda menandatanganinya dengan sadar secara hukum," jelas pengacara itu dengan nada mematikan. Fikri menatap kertas perjanjian itu dengan tubuh gemetar. Ingatannya kembali ke masa lalu saat Anindya menyodorkan beberapa berkas kepadanya. Saat itu, Fikri yang terlalu sibuk memikirkan pesta pernikahan sama sekali tidak membaca isi dokumen tersebut, dan hanya membubuhkan tanda tangannya begitu saja. Ia mengira dokumen itu hanya urusan administrasi biasa. Kini dokumen yang tidak ia baca itu menjadi senjata hukum yang menghancurkan seluruh klaim kekayaannya. Pengacara itu menutup map kerjanya, berdiri dari tempat duduknya, dan merapikan setelan jasnya. "Kalian punya waktu hingga besok malam untuk meninggalkan bangunan ini.
Jika kalian menolak, kami akan membawa petugas keamanan berwenang untuk melakukan proses pengosongan paksa. Selamat malam, ucap pengacara itu mengakhiri kunjungannya. Ia membalikan badan dan berjalan keluar dari pintu utama, meninggalkan Fikri dan Ibu Lestari yang mematung dalam keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa. Sinar matahari menyusup dari balik jendela rumah besar yang kini terasa seperti penjara bagi Fikri. Semalaman ia tidak bisa memejamkan mata walau hanya sedetik. Ancaman pengusiran dari pengacara Anindya terus berputar di dalam kepalanya, menghancurkan seluruh rasa bangga yang selama ini ia pelihara. Di lantai atas terdengar suara langkah kaki Ibu Lestari yang mondar-mandir dengan panik, sibuk memasukkan ratusan helai pakaian mahal dan barang-barang berharganya ke dalam koper demi koper. Kepanikan ibunya justru membuat dada Fikri semakin sesak dipenuhi amarah yang mendidih. Ia merasa tidak seharusnya mereka diperlakukan seperti buronan di rumah yang ia yakini adalah singgasananya. Fikri mengepalkan tangannya kuat-kuat lalu memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus mendatangi tempat kerja Anindya, melabrak istrinya itu, dan memaksanya untuk menarik kembali semua keputusan gila yang telah menghancurkan hidup mereka dalam waktu kurang dari 1 hari. Fikri melangkah keluar rumah dengan langkah tergesa-gesa. Ia merogoh saku celananya dan menyadari bahwa ia tidak memiliki akses untuk menggunakan kendaraan pribadi yang kuncinya telah disita oleh pengacara semalam. Sisa uang tunai di dompetnya pun hanya cukup untuk menaiki kendaraan angkutan penumpang umum. Sepanjang perjalanan menumpang angkutan umum yang sesak dan panas, rahang Fikri terus mengeras. Ia merasa sangat terhina. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa duduk di kursi empuk kendaraan pribadi. Namun kini ia harus berdesakan dengan banyak orang tidak dikenal. Ia terus merapal berbagai kalimat ancaman di dalam kepalanya, bersiap untuk membentak Anindya di depan rekan-rekan kerjanya. Fikri selalu mengira Anindya hanyalah seorang staf tata usaha biasa yang bekerja di sebuah perusahaan menengah yang tidak terlalu penting. Ia berniat membuat keributan agar Anindya dipecat dari pekerjaannya jika istrinya itu berani membantah perintahnya. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Fikri akhirnya turun di depan sebuah kawasan pusat bisnis yang sangat megah di Surabaya. Ia berjalan kaki menuju sebuah gedung perkantoran bertingkat tinggi yang berlapis kaca berkilauan. Fikri melangkah masuk melewati pintu kaca utama yang terbuka secara otomatis. Suasana di dalam ruang penerima tamu sangat mewah. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap dan pilar-pilar besar menjulang hingga ke langit-langit. Beberapa orang berpakaian sangat rapi berlalu lalang dengan langkah cepat. Fikri berjalan mendekati meja panjang tempat beberapa petugas penerima tamu sedang berdiri melayani kedatangan orang-orang. Fikri menatap salah satu petugas wanita di sana dengan sorot mata arogan, mencoba menutupi rasa rendah dirinya karena datang menggunakan pakaian yang sudah agak kusut. "Saya mau bertemu dengan Anindya. Dia istri saya, staf di salah satu lantai gedung ini. Suruh dia turun sekarang juga menemui saya di sini." Perintah Fikri dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitarnya menoleh. Petugas penerima tamu itu menatap Fikri dengan sorot mata kebingungan. Ia segera memeriksa pangkalan data pegawai melalui komputer di hadapannya. Petugas itu kemudian mengangkat wajahnya dan memandang Fikri dengan sikap sangat sopan namun penuh kehati-hatian. "Mohon maaf, Tuan. Apakah Tuan yakin menyebutkan nama yang benar di gedung ini? Nama Nyonya Anindya bukanlah staf biasa. Beliau adalah pemilik tunggal sekaligus pemimpin tertinggi perusahaan yang menempati seluruh bangunan utama ini. Beliau belum tiba di kantor." Jelas petugas penerima tamu tersebut dengan nada suara yang sangat teratur. Mendengar penjelasan itu, Fikri tertawa meremehkan. Ia menganggap petugas itu sedang berbohong atau salah melihat data komputer. Fikri menggebrak meja kayu di hadapannya dengan cukup keras, membuat beberapa orang di ruang tunggu menghentikan aktivitas mereka dan menoleh ke arahnya. "Jangan membual. Istri saya itu cuma pekerja rendahan. Cepat panggil dia atau saya akan membuat keributan di tempat ini sampai dia berani menampakkan wajahnya," ancam Fikri dengan suara yang menggema di seluruh ruangan luas itu. Beberapa petugas keamanan bertubuh besar mulai berjalan mendekati Fikri untuk meredakan situasi. Namun, sebelum petugas keamanan itu sempat menyentuh bahu Fikri, perhatian semua orang di ruangan itu tiba-tiba teralihkan ke arah pintu kaca utama. Sebuah mobil mewah berwarna gelap yang sangat panjang dan mengkilap berhenti tepat di lobi luar.
Seorang pengemudi berpakaian seragam rapi segera turun dan membukakan pintu belakang kendaraan tersebut. Semua pegawai, petugas penerima tamu, dan petugas keamanan di lantai dasar itu segera berdiri tegak dan menundukkan kepala dengan sikap yang sangat hormat. Dari dalam kendaraan itu, turunlah sosok Anindya. Ia melangkah dengan keanggunan yang luar biasa. Hijab yang menutupi kepalanya ditata dengan sangat rapi, berpadu sempurna dengan setelan pakaian kerja yang memancarkan aura kekuasaan dan ketegasan. Anindya berjalan memasuki ruang penerima tamu gedung perkantorannya dengan langkah yang tenang, namun menguasai seluruh ruangan. Fikri berdiri mematung di tempatnya. Matanya terbelalak lebar. Napasnya seakan terhenti di kerongkongan. Ia tidak percaya melihat istri yang selama ini ia anggap lemah dan ia rendahkan kini berjalan bak seorang ratu penguasa yang dihormati oleh ratusan karyawan berpendidikan tinggi. Anindya menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan ketika matanya menangkap sosok Fikri yang sedang dikelilingi oleh para petugas keamanan. Wajah Fikri terlihat sangat pucat dan kebingungan. Anindya tidak menunjukkan sedikit pun raut wajah terkejut. Ia memberikan isyarat tangan yang sangat halus kepada para petugas keamanan untuk mundur sejenak, membiarkan dirinya berhadapan langsung dengan pria yang telah menyia-nyiakan kebaikannya selama 3 tahun terakhir. Suasana di ruang tunggu itu mendadak menjadi sangat hening. Tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara. "Ada urusan apa kamu datang ke perusahaan milikku, Fikri?" Tanya Anindya dengan suara yang sangat tenang, namun membawa tekanan yang luar biasa berat bagi siapapun yang mendengarnya. Fikri berusaha keras menelan ludahnya yang terasa sangat pahit. Rasa percaya dirinya telah hancur berantakan. Namun sisa-sisa kesombongan di dadanya masih berusaha memberontak. Ia mengepalkan tangannya dan mencoba menegakkan tubuhnya, menatap mata Anindya untuk mencari sedikit saja kelemahan yang biasa ia temukan saat mereka berada di rumah. "Perusahaan milikmu? Apa maksud semua sandiwara ini, Anindya? Kamu menyembunyikan semua ini dariku dan membiarkan aku terlihat bodoh. Kamu istri yang berani melawan suami. Kamu telah memblokir semua uangku dan menyuruh orang mengusir ibuku dari rumah. Kamu harus mengembalikan semuanya sekarang juga," teriak Fikri. Meskipun suaranya kini terdengar sedikit bergetar dan tidak lagi memiliki kekuatan ancaman. Anindya tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman dingin yang membuat bulu kuduk Fikri meremang. Anindya membuka tas kerjanya yang elegan, mengeluarkan sebuah map putih dan melangkah mendekati Fikri. Jarak mereka kini hanya terpaut 1 langkah. Anindya menatap lurus ke dalam bola mata Fikri yang memancarkan ketakutan yang disembunyikan. "Uangmu? Rumahmu?" bisik Anindya dengan intonasi yang sangat tajam dan jelas. "Mari kita luruskan kenyataan yang selama ini kamu hindari, Fikri. Gaji bulanan yang kamu banggakan itu bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dapur dan tagihan listrik rumah yang kamu tempati. Semua kemewahan, makanan mahal yang kamu dan ibumu makan setiap hari, serta perhiasan yang ibumu pakai, semuanya murni berasal dari keringat dan akal kerasku. Kamu hanyalah benalu yang menumpang hidup, lalu dengan angkuhnya merasa menjadi penguasa." Fikri membuka mulutnya untuk membalas ucapan itu. Tetapi tidak ada satu kata pun yang berhasil keluar dari bibirnya. Fakta yang diucapkan Anindya menghantam kesadarannya bagaikan bongkahan batu besar. Ia selalu menyangka kenyataan bahwa uang di rekening bersama itu tidak pernah bertambah dari hasil kerjanya, melainkan selalu terisi penuh setiap kali batas saldonya menipis. Anindya menyodorkan map putih itu hingga menyentuh dada Fikri. Fikri dengan tangan gemetar mengambil map tersebut. "Itu adalah draft resmi gugatan perceraian kita. Pengacaraku sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama. Jangan pernah berharap mendapatkan 1 keping koin pun dari hasil kerja kerasku, karena dokumen hukum memihak sepenuhnya kepadaku," ucap Anindya dengan nada yang sangat final. Fikri menatap map di tangannya dengan tatapan kosong. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan dan kesombongan kini runtuh tidak tersisa. Ia mencoba meraih lengan Anindya untuk memohon penjelasan lebih lanjut. Tetapi Anindya dengan cepat menarik tangannya dan membalikan badan. "Petugas keamanan, bawa pria ini keluar dari area gedung saya. Pastikan wajahnya masuk ke dalam daftar hitam agar ia tidak akan pernah bisa menginjakkan kakinya lagi di tempat ini selamanya," perintah Anindya kepada komandan keamanan yang sejak tadi bersiaga di dekat mereka.
Sebelum melangkah pergi menuju lift utama, Anindya menoleh ke arah Fikri untuk terakhir kalinya. Ia menatap wajah suaminya itu dengan tatapan yang sangat merendahkan. Mulai detik ini, kamu yang harus minta izin kalau mau bernapas di dekatku. Bisik Anindya dengan sangat pelan namun bergema kuat di telinga Fikri. Dua orang petugas keamanan bertubuh besar segera memegang kedua lengan Fikri dengan kuat. Mereka menyeret Fikri yang sudah lemas kehilangan tenaga melewati pintu kaca lobi gedung. Di bawah tatapan ratusan pasang mata karyawan yang mencemoohnya, Fikri dilemparkan keluar hingga jatuh tersungkur di atas lantai trotoar yang keras. Ia hanya bisa terduduk diam memandangi map putih di tangannya, sementara pintu kaca perusahaan raksasa itu tertutup rapat, mengurungnya dalam kenyataan yang sangat pahit dan memalukan. Setelah diusir dengan cara yang sangat memalukan dari kantor istrinya, Fikri berjalan gontai menyusuri trotoar jalanan kota tanpa arah yang jelas. Pikirannya benar-benar kosong. Map putih berisi gugatan perceraian di tangannya terasa sangat berat, seolah membawa beban kehancuran masa depannya. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah besar itu. Rumah yang hanya tersisa beberapa jam lagi sebelum pengacara Anindya datang membawa aparat berwenang untuk melakukan pengusiran paksa. Sesampainya di rumah, Fikri mendapati suasana ruang tengah sudah berantakan layaknya kapal pecah. Belasan koper berukuran besar tergeletak di berbagai sudut ruangan. Ibu Lestari sedang duduk menangis di atas sofa, kelelahan setelah memasukkan barang-barangnya tanpa bantuan pelayan rumah yang semuanya telah diberhentikan oleh Anindya sejak tadi. Ibu Lestari menatap Fikri yang baru saja masuk dengan wajah putus asa. Ia berharap putranya itu membawa kabar baik atau setidaknya membawa uang untuk menyewa tempat tinggal sementara yang layak. Namun melihat pakaian Fikri yang berantakan dan wajahnya yang pucat pasi, harapan Ibu Lestari langsung musnah. Bagaimana hasilnya? Kamu sudah memarahi perempuan itu? Dia pasti bersedia membatalkan pengusiran kita, kan? Ibu tidak mau tidur di jalanan, Fikri. Ratap Ibu Lestari sambil menyeka air matanya yang merusak riasan wajahnya. Fikri menjatuhkan dirinya di kursi kosong seberang ibunya. Ia melemparkan map putih itu ke atas meja kaca. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan mata Ibu Lestari. Semuanya sudah hancur, Bu. Perempuan yang selama ini kita rendahkan ternyata adalah pemilik perusahaan besar tempat ia bekerja. Dialah yang membiayai seluruh hidup kita selama ini. Dan ini adalah surat gugatan cerai darinya. Kita tidak memiliki apa-apa lagi. Kita harus pergi dari rumah ini sekarang juga sebelum pihak berwajib datang menyeret kita keluar. Jawab Fikri dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Ibu Lestari terdiam membeku mendengarkan penjelasan putranya. Tangisannya mendadak berhenti digantikan oleh rasa takut yang luar biasa merayap di sekujur tubuhnya. Tidak ada waktu lagi untuk menyesali kesombongan mereka. Mereka harus segera mencari tempat bernaung. Fikri akhirnya menghubungi seorang kerabat jauh yang tinggal di pinggiran kota. Kerabat tersebut memiliki sebuah rumah sederhana yang letaknya cukup jauh dari pusat keramaian. Setelah memohon dengan sangat memalukan dan membuang sisa harga dirinya, kerabat tersebut bersedia memberikan tumpangan sementara untuk beberapa hari ke depan, dengan syarat mereka harus berbagi kamar tidur tamu yang sempit. Menjelang matahari terbenam, Fikri dan ibunya menyewa kendaraan angkut barang dengan sisa uang recehan terakhir mereka, meninggalkan kemewahan yang tidak akan pernah bisa mereka rasakan lagi. Perjalanan menuju rumah kerabat itu terasa sangat menyiksa. Udara yang mulai dingin dan jalanan yang bergelombang membuat tubuh mereka sakit. Sesampainya di rumah sederhana milik kerabat mereka, kedatangan Fikri dan Ibu Lestari disambut dengan wajah dingin. Mereka dipersilakan masuk ke sebuah kamar tamu yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah lama mereka. Koper-koper besar yang mereka bawa terpaksa ditumpuk hingga menyentuh langit-langit kamar, karena tidak ada ruang yang tersisa. Fikri duduk di tepi ranjang dengan kasur tipis yang keras, sementara ibunya duduk di lantai beralaskan tikar sambil memeluk lututnya. Suasana kamar itu terasa sangat pengap dan menyedihkan. Fikri memandang ibunya dengan tatapan penuh beban pikiran. Ada satu hal penting yang sejak tadi mengganggu pikirannya mengenai keuangan keluarga. Ibu, selama ini aku selalu melihat ibu membeli barang-barang mahal, perhiasan, tas, pakaian. Apakah ibu tidak menyisihkan sedikitpun uang sisa dari rekening Anindya untuk ditabung? Kita butuh uang untuk makan besok dan mencari tempat tinggal yang layak.
Tolong berikan tabungan ibu sekarang, pinta Fikri dengan nada menuntut. Mendengar pertanyaan itu, tubuh Ibu Lestari mendadak bergetar hebat. Keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Ia tidak berani menatap mata putranya. Ibu Lestari menundukkan kepala dan mulai menangis sesenggukan dengan suara yang sangat tertahan. Ibu minta maaf, Fikri. Ibu sama sekali tidak punya uang tabungan. Tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa. Isak Ibu Lestari sambil meremas ujung bajunya. Fikri mengerutkan keningnya. Rasa panik kembali menyerangnya dengan cepat. Bagaimana mungkin tidak ada sisa sama sekali? Saldo di rekening Anindya itu batasannya sangat besar. Untuk apa saja ibu menghabiskan uang sebanyak itu setiap bulannya sampai tidak ada yang tersisa? Desak Fikri dengan suara yang mulai meninggi. Ibu Lestari menangis semakin keras. Rasa takut akan kenyataan memaksanya untuk membongkar sebuah rahasia kelam yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari Fikri. Uang dari Anindya memang banyak. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi semua biaya arisan dan gaya hidup yang ibu pamerkan kepada teman-teman ibu. Ibu harus terus membeli barang keluaran terbaru agar mereka menganggap kita keluarga kaya raya. Karena uang di rekening sering habis sebelum akhir bulan, ibu terpaksa meminjam uang tambahan dari beberapa kelompok peminjam dana dengan bunga yang sangat tinggi. Pengakuan Ibu Lestari meluncur dengan cepat di sela-sela tangisannya. Fikri berdiri dari ranjang dengan mata terbelalak lebar. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Ibu meminjam uang dari rentenir jalanan. Berapa banyak utang yang ibu buat dan bagaimana ibu menjaminkan pinjaman itu padahal kita tidak punya aset apa-apa? Bentak Fikri dengan penuh kepanikan. Sekitar ratusan juta rupiah secara keseluruhan. Ibu selalu bisa membayar cicilan bulanannya tepat waktu menggunakan kartu dari Anindya. Jadi mereka terus memberikan pinjaman baru setiap kali ibu meminta. Dan untuk jaminannya, ibu menggunakan salinan kartu identitas dan memalsukan tanda tanganmu pada surat perjanjian utang tersebut. Ibu pikir Anindya akan terus membayar selamanya. Jadi ibu tidak pernah khawatir. Jelas Ibu Lestari sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan menghindari tatapan membunuh dari putranya. Fikri mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak tumpukan koper. Kesalahan ibunya adalah sebuah bom waktu yang mematikan. Dengan diblokirnya semua akses uang oleh Anindya, mereka dipastikan telah gagal membayar cicilan utang tersebut. Dan karena semua dokumen utang itu menggunakan identitas Fikri, dialah yang akan menjadi sasaran utama para penagih utang yang terkenal kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Fikri merasa seluruh napasnya terkuras habis. Ia belum selesai menghadapi masalah perceraian, namun kini ancaman nyawa sudah menanti di depan mata. Belum sempat Fikri menenangkan diri, sayup-sayup terdengar suara keributan dari arah halaman depan rumah kerabatnya. Terdengar suara deru mesin sepeda motor yang dihentikan secara kasar, disusul oleh langkah kaki berbondong-bondong mendekati teras rumah. Tidak lama kemudian, suara gedoran keras yang sangat brutal menghantam pintu utama rumah tersebut berulang kali membuat seluruh kaca jendela bergetar hebat. Buka pintunya. Kami tahu penghutang pengecut bernama Fikri bersembunyi di dalam rumah ini. Keluar sekarang juga atau kami hancurkan seluruh isi rumah ini. Teriak seorang pria bersuara serak dengan nada yang sangat mengancam dari luar pintu. Ibu Lestari menjerit ketakutan dan langsung meringkuk di sudut ruangan kamar. Ia menutup kedua telinganya sambil menangis histeris. Fikri berdiri mematung dengan kaki yang bergetar hebat. Wajahnya kehabisan darah. Keputusan Anindya memutuskan aliran dana bukan hanya sekadar hukuman bagi kesombongannya, melainkan pemicu dari sebuah kehancuran total yang kini datang mengetuk pintunya. Karma yang ia tanam dari sikap tidak tahu berterima kasih kini meledak tepat di wajahnya pada malam yang kelam itu. Malam mencekam di rumah kerabat Fikri berakhir dengan sebuah ancaman mematikan. Para penagih utang berwajah sangar itu akhirnya bersedia pergi setelah menghancurkan beberapa pot tanaman di halaman depan dan memberikan batas waktu selama 3 hari bagi Fikri untuk melunasi utang ibunya. Jika dalam 3 hari uang bernilai ratusan juta itu tidak dibayarkan, mereka berjanji akan kembali untuk mengambil paksa apapun yang bernilai nyawa. 3 hari berlalu bagaikan mimpi buruk yang panjang bagi Fikri. Ia tidak bisa tidur nyenyak, tidak makan dengan benar, dan terus dihantui bayangan para penagih utang yang siap menerkamnya kapan saja.
Satu-satunya harapan yang tersisa di benaknya adalah memenangkan sidang perceraian perdana. Fikri sangat yakin bahwa ia bisa memutarbalikkan fakta di pengadilan, menekan Anindya, dan menuntut pembagian harta secara paksa. Ia berniat menggunakan uang dari tuntutan itu untuk membayar utang ibunya dan memulai hidup baru bersama wanita simpanannya. Di pelataran gedung pengadilan agama yang megah, udara terasa cukup panas. Banyak orang berlalu lalang mengurus urusan hukum mereka masing-masing. Sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat berhenti tepat di depan anak tangga utama gedung pengadilan. Pintu belakang mobil terbuka dan Anindya melangkah turun dengan keanggunan yang tidak tertandingi. Ia mengenakan busana formal berwarna gelap yang dipadukan dengan hijab yang tertata sangat rapi, memancarkan aura seorang wanita berkelas yang tidak bisa diremehkan. Di sampingnya, berjalan seorang pengacara profesional yang membawa tas kerja berisi seluruh bukti yang dibutuhkan untuk menghancurkan Fikri secara sah di mata hukum. Anindya berjalan melintasi lorong pengadilan dengan langkah tenang, tidak mempedulikan tatapan kagum dari beberapa orang yang melihatnya. Ia sudah siap untuk mengakhiri sandiwara rumah tangganya. Tidak lama setelah Anindya tiba, Fikri muncul dari arah gerbang depan pengadilan. Penampilannya terlihat jauh berbeda dari masa kejayaannya dulu. Kemejanya tampak kurang rapi dan wajahnya terlihat kusam karena kurang tidur. Namun, ia tetap berusaha menegakkan kepalanya dan memasang raut wajah sombong. Fikri tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh seorang pengacara murah yang ia bayar menggunakan sisa uang recehan terakhirnya, serta seorang wanita muda berwajah angkuh dengan riasan tebal. Wanita itu adalah Tania, kekasih rahasia Fikri selama setahun terakhir. Fikri sengaja membawa Tania ke pengadilan dengan janji manis bahwa ia akan segera mendapatkan separuh dari seluruh kekayaan Anindya. Fikri berbohong kepada Tania, mengatakan bahwa Anindya adalah istri yang gila harta dan menyembunyikan kekayaan bersama mereka. Tania yang memiliki sifat materialistis setuju untuk datang dan bersaksi melawan Anindya demi mendapatkan bagian dari harta yang dijanjikan. Ruang sidang akhirnya dibuka. Hakim ketua beserta dua hakim anggota duduk di kursi kehormatan mereka menatap kedua belah pihak dengan pandangan menilai. Anindya dan pengacaranya duduk di sisi kanan, sementara Fikri, pengacaranya dan Tania duduk di sisi kiri. Tania ditempatkan di kursi saksi di belakang meja pihak tergugat. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan cerai dari pihak Anindya yang menyatakan bahwa Fikri tidak pernah memberikan nafkah batin maupun materi secara layak dan justru bertindak sebagai parasit di dalam rumah tangga. Mendengar pembacaan itu, Fikri langsung memberikan isyarat kepada pengacaranya untuk menyerang balik. Pengacara Fikri berdiri dan mulai berbicara dengan suara lantang yang dibuat-buat, menuduh Anindya sebagai istri durhaka yang menelantarkan suami dan sengaja menyembunyikan seluruh aset pernikahan untuk dinikmati sendiri. Pengacara Fikri dengan penuh percaya diri menuntut agar pengadilan memerintahkan penyitaan seluruh harta Anindya untuk dibagi dua secara adil. Anindya hanya tersenyum tipis mendengar tuntutan konyol itu. Ia tidak menyela sedikit pun dan membiarkan pengacara suaminya selesai berbicara. Setelah suasana sidang kembali tenang, Hakim ketua mempersilakan pihak penggugat untuk menanggapi. Pengacara Anindya berdiri dengan tenang, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal serta sebuah media penyimpan data elektronik. Pengacara Anindya menyerahkan salinan dokumen itu kepada meja majelis hakim, kemudian mulai membongkar semua kebohongan Fikri satu persatu dengan bukti yang sangat nyata. Ia menunjukkan bukti mutasi rekening bank sejak hari pertama pernikahan, membuktikan bahwa tidak ada Rp1 pun uang Fikri yang masuk rekening rumah tangga. Seluruh biaya hidup mulai dari makanan, pakaian hingga perhiasan Ibu Lestari Murni dibiayai oleh uang pribadi Anindya. Fakta pertama ini langsung membuat hakim ketua menggelengkan kepala melihat betapa tidak tahu malunya Fikri. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Pengacara Anindya meminta izin kepada hakim untuk memutar rekaman dari kamera pengawas yang dipasang di berbagai sudut rumah Anindya. Di layar televisi ruang sidang terlihat jelas dan terdengar jernih bagaimana Fikri dan Ibu Lestari seringkali membentak, menghina, dan merendahkan Anindya saat mereka mengira tidak ada orang lain yang melihat. Mereka memperlakukan Anindya layaknya seorang pelayan yang tidak memiliki harga diri, padahal Anindya yang membiayai napas mereka setiap hari. Wajah Fikri memucat seketika saat melihat kelakuan aslinya dipertontonkan di depan majelis hakim.
Ia tidak pernah menyadari bahwa Anindya memasang sistem kamera pengawas tersembunyi yang merekam seluruh kesombongannya selama bertahun-tahun. Anindya kemudian mengangkat tangannya, meminta izin kepada hakim untuk berbicara secara langsung dengan suara yang sangat jernih dan tegas. Anindya mengeluarkan senjata pamungkasnya. Yang mulia, selain bertindak sebagai parasit yang menghina saya di rumah saya sendiri, pria ini juga menggunakan uang hasil keringat saya untuk membiayai wanita simpanannya. Saya memiliki bukti aliran dana puluhan juta rupiah setiap bulannya dari rekening bersama yang ia selewengkan ke sebuah rekening atas nama Tania. Wanita itu saat ini sedang duduk tepat di belakang tergugat, dibawa kemari dengan harapan palsu untuk memeras harta saya. Mendengar namanya disebut dengan sangat jelas beserta bukti mutasi rekening yang diserahkan ke meja hakim, Tania terkejut luar biasa. Matanya terbelalak menatap lembaran kertas yang menunjukkan rincian uang yang selama ini ia terima dari Fikri. Selama ini, Tania mengira Fikri adalah pengusaha kaya raya yang bebas membagikan uangnya. Tania sama sekali tidak tahu bahwa uang itu adalah milik sah Anindya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Tania mendengar dengan jelas pernyataan hakim yang menegaskan bahwa Fikri saat ini tidak memiliki sepeser pun uang atas namanya dan sedang terjerat utang ratusan juta rupiah kepada penagih utang. Kenyataan bahwa kekasihnya hanyalah pria miskin yang berpura-pura kaya membuat Tania merasa sangat ditipu. Tania langsung berdiri dari kursi saksi dengan wajah merah padam karena marah dan malu. Ia tidak peduli lagi dengan aturan persidangan. Kamu menipuku, Fikri. Kamu bilang kamu pengusaha sukses dan istrimu yang mengambil uangmu. Ternyata kamu hanya laki-laki miskin yang menumpang hidup pada istrimu dan sekarang kamu berutang pada rentenir gila. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar pria tidak berguna. Teriak Tania tepat di depan wajah Fikri, mengabaikan ketukan palu hakim yang meminta ketenangan. Tania mengambil tas tangannya dan berlari keluar dari ruang sidang dengan langkah lebar, meninggalkan Fikri yang mematung dengan mulut terbuka. Semua orang di ruang sidang, termasuk panitera dan pengunjung yang mengintip dari balik pintu, menatap Fikri dengan tatapan penuh kehinaan. Senjata yang ia bawa untuk menyerang Anindya justru berbalik meledak di tangannya sendiri. Fikri menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang terasa panas seperti terbakar. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Hakim ketua mencatat seluruh kejadian dan bukti-bukti yang telah diserahkan, menyatakan bahwa sidang akan dilanjutkan ke tahap putusan dalam waktu dekat. Anindya melangkah keluar dari ruang sidang dengan senyuman anggun, membiarkan suaminya tenggelam dalam lautan rasa malu yang tidak berkesudahan. Hari berganti, namun penderitaan Fikri belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Ancaman dari para penagih utang semakin nyata. Mereka mulai mengirimkan pesan singkat berisi ancaman kekerasan fisik dan ancaman akan mendatangi kantor tempat Fikri bekerja jika uang yang dituntut tidak segera diserahkan. Kepanikan yang luar biasa membuat Fikri kehilangan akal sehat. Satu-satunya jalan keluar yang terlintas di pikirannya adalah mencoba meminjam uang muka gaji kepada perusahaan tempatnya bekerja, atau setidaknya memohon pinjaman kepada direktur utama di kantornya. Fikri merasa dirinya adalah karyawan yang cukup penting di perusahaan itu, karena ia menjabat sebagai kepala bagian pemasaran. Ia selalu merasa bahwa perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya. Dengan sisa harapan yang ada, Fikri merapikan pakaiannya dan berangkat ke kantor, berusaha memasang wajah penuh percaya diri agar tidak ada rekan kerjanya yang curiga dengan kehancuran hidupnya. Sesampainya di gedung perkantoran tempatnya bekerja, Fikri melangkah masuk ruang kerjanya yang cukup luas. Ia duduk di kursi kulitnya, mencoba menyusun kalimat yang tepat untuk mengajukan permohonan pinjaman dana darurat kepada pihak manajemen. Ia membuka komputer kerjanya dan mencoba terlihat sibuk memeriksa laporan penjualan. Namun, belum genap 15 menit ia duduk di kursinya, telepon di atas mejanya berdering nyaring. Fikri mengangkat gagang telepon itu dan mendengar suara dingin dari sekretaris bagian kepegawaian yang memintanya untuk segera datang ke ruang kepala bagian kepegawaian di lantai atas. Jantung Fikri berdegup kencang. Ia mengira ini adalah kesempatan bagus. Mungkin manajemen ingin membahas kenaikan jabatan atau memberikan bonus atas kinerjanya. Dengan langkah cepat dan penuh harap, Fikri menaiki lift menuju lantai atas. Fikri mengetuk pintu kayu tebal di depannya, lalu melangkah masuk setelah mendengar jawaban dari dalam. Di balik meja kerja besar itu, duduk Bapak Bambang,
Kepala bagian kepegawaian yang terkenal sangat tegas dan tidak kenal kompromi. Bapak Bambang tidak membalas senyuman yang dilemparkan oleh Fikri, melainkan hanya menunjuk ke arah kursi kosong di depannya. Fikri duduk dengan sikap tenang yang dibuat-buat. Bapak Bambang menyodorkan sebuah amplop coklat tebal melintasi meja tepat ke hadapan Fikri. Amplop itu memiliki cap merah resmi bertuliskan pemutusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan. Silakan dibaca surat keputusan itu, Saudara Fikri. Mulai detik ini juga perusahaan resmi memberhentikan Anda dari seluruh tugas dan jabatan yang Anda pegang. Anda diminta untuk segera mengosongkan meja kerja Anda dan menyerahkan seluruh fasilitas milik perusahaan kepada petugas keamanan di bawah. Ucap Bapak Bambang dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Fikri terbelalak hebat. Tangannya gemetar saat ia menyentuh amplop coklat itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap Bapak Bambang dengan sorot mata kebingungan yang bercampur dengan kemarahan. Apa maksudnya ini, Pak Bambang? Saya adalah kepala bagian pemasaran. Saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Perusahaan tidak bisa memecat saya begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ini pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan saya akan menuntut hak saya serta uang pesangon saya. Teriak Fikri sambil menggebrak meja kerja Bapak Bambang dengan cukup keras. Bapak Bambang sama sekali tidak terkejut dengan reaksi kasar Fikri. Ia justru menyandarkan tubuhnya di kursi, melipat kedua tangannya di depan dada, dan menatap Fikri dengan tatapan kasihan yang sangat merendahkan. Alasan yang jelas? Anda ingin tahu alasan sebenarnya, Saudara Fikri? Selama 3 tahun ini, kinerja Anda adalah yang paling buruk di antara seluruh karyawan di gedung ini. Target pemasaran Anda tidak pernah tercapai. Anda sering datang terlambat, dan Anda selalu melemparkan tanggung jawab pekerjaan kepada bawahan Anda. Jika ini adalah perusahaan biasa, Anda sudah kami pecat sejak bulan pertama Anda bekerja. Fikri mengerutkan keningnya, menolak menerima kenyataan pahit itu. Lalu kenapa perusahaan menahan saya selama 3 tahun kalau memang kerja saya seburuk itu? Bapak pasti mengarang cerita untuk menyingkirkan saya. Balas Fikri dengan suara tinggi. Bapak Bambang mengambil sebuah dokumen berlogo perbankan dari lacinya dan meletakkannya di atas meja agar Fikri bisa melihatnya dengan jelas. Kami menahan Anda di sini murni karena satu alasan tunggal. Istri Anda, Nyonya Anindya, adalah salah satu pemodal terbesar yang menanamkan dana miliaran rupiah ke dalam perusahaan ini 3 tahun lalu, tepat pada saat perusahaan ini hampir bangkrut. Syarat mutlak dari penanaman modal itu adalah kami harus mempekerjakan Anda dan memberikan Anda jabatan kepala bagian, terlepas dari betapa tidak bergunanya Anda bagi operasional kami. Namun, Nyonya Anindya secara resmi menarik seluruh dana modalnya dan memutus kontrak kerja sama dengan kami. Karena penopang utama Anda sudah pergi, kami tidak memiliki alasan lagi untuk mempertahankan Benalu di dalam struktur perusahaan kami. Dunia Fikri terasa berputar hebat. Kenyataan itu menghantamnya ribuan kali lebih keras daripada pengusiran di pengadilan. Selama ini ia membanggakan jabatan dan pekerjaannya, memandang rendah Anindya yang ia anggap hanya berdiam di rumah. Padahal seluruh karir gemilangnya adalah hadiah belas kasihan dari sang istri. Tanpa penanaman modal dari Anindya, Fikri hanyalah pria tidak berkompeten yang tidak bernilai apa-apa di dunia kerja profesional. Karena Anda dipecat atas dasar kegagalan kinerja dan pelanggaran kedisiplinan berulang yang buktinya sudah kami kumpulkan sejak lama, perusahaan tidak berkewajiban membayarkan pesangon 1 sen pun kepada Anda. Silakan keluar dari ruangan saya sekarang juga. Tutup Bapak Bambang dengan tegas. 2 orang petugas keamanan masuk ke dalam ruangan dan langsung memegang lengan Fikri. Mereka memaksa Fikri berdiri dan menuntunnya keluar dari ruangan itu. Fikri tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan. Pikirannya benar-benar lumpuh. Ia dikawal hingga ke ruang kerjanya untuk mengambil beberapa barang pribadi, lalu diseret menuju pintu keluar utama gedung perkantoran tersebut. Fikri didorong keluar hingga ia harus melangkah ke trotoar jalanan. Saat pintu kaca gedung tertutup rapat di belakangnya, langit mendadak berubah menjadi gelap. Awan hitam pekat bergulung-gulung dan dalam hitungan detik, hujan deras turun mengguyur seluruh penjuru kota. Fikri berdiri mematung di pinggir jalan raya. Pakaian kerjanya basah kuyup tersapu air hujan. Ia tidak mempedulikan dingin yang menusuk tulang. Ia telah kehilangan segalanya.
rumah mewahnya, kekayaannya, wanita simpanannya, dan kini pekerjaannya. Tidak ada satupun jalan keluar untuk membayar utang ratusan juta yang bunganya terus membengkak setiap jam. Dalam keputusasaan yang sangat mendalam, Fikri merogoh saku celananya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan telepon genggamnya yang basah, mencari kontak Anindya, dan menekan tombol panggilan. Ia tidak peduli lagi pada harga diri atau kesombongannya. Ia hanya butuh diselamatkan. Ajaibnya, panggilan itu tersambung. Di ujung garis telepon tidak ada suara, hanya keheningan yang menunggu. Fikri langsung menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Anindya, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku menyesal. Anindya, aku hancur. Mereka memecatku. Penagih utang mengejarku. Tolong aku. Beri aku kesempatan kedua. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Tolong selamatkan aku dan ibu. Anindya. Rengek Fikri dengan suara parau yang menyayat hati. Benar-benar merendahkan dirinya hingga ke titik terendah. Keheningan di ujung telepon berlangsung selama beberapa detik. Lalu terdengar suara tawa pelan dari Anindya. Tawa yang sangat elegan, dingin, dan tidak memiliki setitik pun rasa iba. Bukankah ibumu menyuruhmu untuk meminta izin dulu kalau mau menggunakan uangku? Fikri sayang, sekali permohonan izinmu tidak aku setujui. Selamat menikmati sisa hidupmu di jalanan. Jangan pernah meneleponku lagi. Klik. Panggilan terputus secara sepihak. Fikri menatap layar telepon genggamnya yang kini menampilkan status bahwa nomor teleponnya telah diblokir secara permanen. Ia menjerit sekuat tenaga di tengah derasnya hujan. Menyadari bahwa karma atas 57 panggilan tak terjawabnya dulu kini telah menghancurkan hidupnya menjadi kepingan yang tidak akan pernah bisa disatukan kembali.